mempelajari posisi atau tujuan daripada hukum itu dan bagaimana tujuan daripada hukum itu adalah untuk mengarahkan kita atau mengarahkan atau membawa kita kepada Kristus. Dan di luar daripada tujuan itu adalah pekerjaan setan. Kemudian hukum juga menuntut atau menginginkan berdasarkan Timotius dan Paulus, dia memberitahukan bahwa hukum itu menginginkan dari kita Yesus atau amal atau charity atau amal atau Yesus atau kebenaran Kristus. Dan itu kebenaran Kristus atau charity atau amal itu atau cinta yang dispesify lagi adalah cinta agape yang Joy sudah tekankan, itu adalah akan hanya bisa dihasilkan dari itu adalah cinta Tuhan, hanya bisa dihasilkan dari hati yang murni dan hati nurani yang baik dan iman yang benar. Itu yang akan menghasilkan cinta agape yang akan cinta agape ini akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang ketika dihakimi atau direview berdasarkan kebenaran Tuhan, maka hukum puas. Hukum akan berdiri dengan puas. Kenapa? Karena apa yang dia tuntut semuanya itu terpenuhi. Semuanya itu terpenuhi. Oke, kemudian di sini cinta yang sempurna yang terwujud dari hati yang murni, hati nurani yang baik, dan keyakinan yang murni. Oke, dan secara naturally, secara alami, kita semua tidak punya kasih agape, yang tidak bisa menghasilkan kasih agape, charity, righteousness of Christ. Secara alami kita orang semua tidak punya, tidak ada manusia yang punya. Dan hanya itu bisa ketika kita mengizinkan Yesus masuk nanti sebentar kita sudah sedang review kapan kita akan izinkan Yesus masuk, pada saat kita beholding Yesus kan. Itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, di pembahasan sebelumnya. Jadi bilang, jadi hukum datang kepada Anda dan saya yang menuntut, saya ingin kasih amal, saya ingin cinta yang sempurna, saya ingin melihatnya dalam hidup Anda sepanjang waktu. Dan saya ingin melihatnya terwujud dari hati yang murni dan melalui hati nurani yang baik dan iman yang tulus. Dan waktu dituntut itu, dan ini adalah suatu terang yang seakan-akan seakan-akan baru, padahal inilah selama ini yang dituntut oleh hukum. Tapi selama ini yang kita mengerti adalah kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu yang selama ini menjadi preconceived opinion kita. Karena apa? Karena kita tidak beholding Christ. Selama ini Kristus atau kebenarannya yang sempurna, yang seutuhnya, the whole, seutuhnya itu hanya
diambil sebagian-sebagian daripada tata cara keagamaan kita yang selama ini kita jalankan, kita lakukan. Hanya diambil sepotong-sepotong sehingga kita mengertinya bahwa kita lakukan yang terbaik. Padahal kita tidak melakukan, kalau kita melakukan yang terbaik, maka hukum tidak akan puas, kan? Makanya dia bilang, bukan itu yang saya inginkan. Saya tidak ingin yang terbaik. Saya ingin kesempurnaan. Waduh. Saya ingin kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaannya Kristus. Dia bilang, bagaimanapun perbuatanmu yang kuinginkan itu adalah keinginan Tuhan yang saya inginkan. Kehendak Tuhan yang saya inginkan di dalam kamu. Bukan kebenaranmu yang aku cari. Saya ingin kebenaran Tuhan dari Anda, bukan perbuatanmu yang kuinginkan. Saya ingin Tuhan melakukan dalam hidup Anda. Itulah yang dikatakan hukum kepada setiap orang. Jadi itulah yang hukum inginkan. Karena kalau ini yang dituntut hukum, maka semua orang tidak bisa berkata apa-apa lagi dari dirinya sendiri. Ini. Nggak ada yang bisa bilang apa-apa lagi. Karena apa? Apa yang dituntut hukum nggak ada di setiap orang. Jadi mau bilang apa? Akan bungkam dan nggak bisa lagi apa? Menyombongkan diri atau membanggakan diri itu nggak bisa. Kalau sadar inilah tuntutan hukum. Kemudian sumber yang hukum tuntut itu ada dari siapa? Dari Kristus yang sedang berdiri di tempat saya berdiri saat ini. Jadi Kristus yang datang kepada kita di posisi saya sedang hidup dalam keinginan daging saya. Dia menawarkan kebenarannya bagi kita. Dan dia bilang, ini, ambil ini. Kalau itu kita ambil, maka itu akan memuaskan hukum. Apa itu yang dia tawarkan? Yaitu kehidupannya. Kehidupannya yang berisik, yang akan membuat hati jadi murni, kemurnian hati nurani yang baik yang akan dia ciptakan, dan iman yang benar. Di sini dia selalu katakan the unfeigned faith, ya, karena kita sudah pelajari bahwa ada iman yang mati. Ada iman yang mati yang tidak bekerja. Dan kalau ini sudah kita terima, maka otomatis hukum akan puas. Jadi di sini kita lihat bahwa hukum tidak memberikan apa yang dia tuntut. Nah, itu. Hukum tidak memberikan apa yang dia tuntut. Karena dia tidak punya itu. Dia tidak punya itu. Kita dapatkan apa yang hukum tuntut itu di dalam Kristus yang memberikan kita tawaran apa yang kita perlukan. Dan di sini katakan bahwa kalau kita dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Tuhan dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Jadi semuanya diawali oleh iman. Dan iman didahului oleh firman Tuhan. Firman Tuhan atau righteousness of Christ. Dan akan menghasilkan amal dan cinta yang tertinggi. Aduh. Jadi sebenarnya kalau kita mau simplify, kita mau sederhanakan, sebenarnya apa yang kita perlu lakukan untuk aplikasinya adalah sekarang Tuhan Yesus sedang berdiri di
depan pintu hati kita, menawarkan kebenarannya. Kenapa dia tawarkan? Dia berdiri di pintu hati kita, menawarkan kebenarannya, karena kebenaran Kristus yang ada di dalam firman-Nya, di dalam kitab suci, itu ada di dalam jangkauan kita. Dalam jangkauan kita, baik, dan ada di dalam kesanggupan kita. Di mana ada waktu yang Tuhan izinkan kita punya, ada kesehatan, ada keamanan, tidak dalam sedang peperangan, tidak dalam sedang bencana, tidak dalam sedang kelaparan, semua itu terpenuhi. Dan sekarang, maukah kita mengambilnya? Artinya, maukah kita sekarang ambil waktu untuk membaca kebenarannya, beholding kebenarannya, dengan membaca kita beholding. Dan itu akan ditransfer, kita akan terima itu. Oke, itu dia punya review sejauh ini, dan saya baca dulu ya, kita baca cepat, karena kita usahakan kalau Tuhan berkehendak bisa selesai saat ini, karena saya lihat yang sisa ini poinnya sudah seperti tidak ada yang baru, tidak ada penekanan yang baru, hanya yang men-settle up yang sudah kita sedang pelajari. Oke, kita baca ya. Sekarang ketika ia puas dengan semua tuntutannya, yaitu hukum sudah puas, maka hukum akan berpegang pada itu dan mengatakan bahwa ia puas. Ia puas. Ketika hukum telah menuntut kepada kita bahwa kita dapat memuaskan dengan cara lain yang mungkin, kecuali dengan kehadiran Kristus dalam diri kita sendiri, maka hukum Tuhan selama kita tinggal di sana akan berdiri di sana dan berkata, itulah benar dan saya puas. Jadi ketika kita tetap konsisten dengan senantiasa mengundang kehadiran Kristus dalam diri kita sendiri, kalau itu konsisten terjadi di experience dalam kehidupan kita, maka hukum puas. Ingat di sini ada kata selama, as long as, artinya ini perlu konsistensi, dan dalam periode waktu, ada jangka waktu sampai saat ini, itu harus terus begitu dia punya kondisi. Jadi hukum tidak akan puas kalau hari ini terpenuhi, besok tidak, atau seminggu terpenuhi, satu hari tidak, itu hukum tidak akan puas. Oke, terus lalu jika ada yang mulai mempertanyakan dan berkata, tidak begitu, maka kita punya saksi-saksi untuk membuktikannya. Bukan? Saksi-saksi, yaitu 10 hukum. Nah, kita sudah belajar juga sebelumnya bahwa 10 hukum ini atau hukum ini itu adalah saksi. Saksi. Dan itulah saksi, bukan perasaan kita yang menjadi saksi. Ya kan, itu yang ditekankan sebelumnya. Terus dibilang, sekarang Anda lihat ini bahwa perlu karena beberapa alasan kita harus memiliki saksi. Satu, dalam hubungan kita sendiri dan dalam pengalaman pribadi kita sendiri adalah ini. Ketika Tuhan berbicara dan kita mempercayainya, jadi ketika ada firman Tuhan dan kita mempercayainya, maka kita tahu masing-masing untuk diri sendiri bahwa kebenaran Tuhan adalah milik kita sendiri. Gitu ya. Jadi waktu firman Tuhan masuk, dia masuk karena pintu dibuka oleh iman, di situ kita tahu bahwa kebenaran Tuhan adalah milik kita sendiri. Bahwa kita berhak atasnya, bahwa itu milik kita, dan bahwa kita dapat beristirahat dengan damai di atasnya. Tetapi ada orang lain yang perlu mengetahui hal ini juga. Nah, bagi kita tahu untuk diri kita sendiri. Tapi ada orang lain juga yang perlu tahu. Bisakah mereka mengetahuinya dengan perkataan saya? Jadi, bisakah mereka tahu dengan saya hanya katakan saja? Dibilang apa? Tidak.
Dapatkah mereka mengetahui dari perkataan saya bahwa saya setuju dengan ini dan bahwa saya berkata begitu dan oleh karena itu demikian? Apakah itu meyakinkan mereka? Apakah itu cukup bukti bagi mereka? Tidak, kita sudah pelajari ya, juga sudah ini. Itu membuktikan apa? Membuktikan saksi. Ini dia. Untuk memenuhi tuntutan daripada orang lain juga itu ada saksi. Dan saksi itu kita sama-sama tahu, ya kan? Si A tahu, si B tahu, tokohnya tahu, dan orang lain juga tahu. Itu hukum, itu kita semua tahu. Dan hukum itu yang akan jadi naik saksi terhadap saya. Apakah saya memiliki kebenaran Kristus atau tidak? Saya tidak bisa mengatakan saya punya kebenaran Kristus. Tetapi, dan orang akan percaya itu. Tidak demikian. Tapi orang akan lihat, oh, dia menurut hukum. Maka orang itu, maka hukum menjadi saksi bahwa dia itu memiliki kebenaran Kristus. Itu yang menjadi saksi. Bukan dari perkataan seseorang. Makanya di firman Tuhan apa? Dari buah-buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kan? Dari buah-buahnya kita bisa kenal. Apakah ada eh, ada kasih, ada Kristus di dalam kita atau dalam orang itu atau tidak? Mereka tidak perlu datang dan menanyakan kita. Jika mereka bertanya kepada kita, tentu saja kita dapat memberitahu. Tidak ada salah memberitahu apa yang Tuhan telah perintahkan untuk kita katakan. Jika itu tidak cukup, mereka dapat pergi bertanya kepada para saksi itu. Oke, sudah jelas ini ya. Oke, jadi di sini, jadi orang yang mengaku percaya pada Yesus dan mengklaim kebenaran Yahweh yang datang kepada orang percaya dalam Yesus, apakah klaimnya itu cukup untuk dunia ini? Mengaku ya, mengaku percaya. Apakah itu cukup? Ini dia apa lagi? Tidak ya. Jawab jemaat tidak. Atau apakah kata-kata kami dalam perjanjian itu sudah cukup? Tidak. Ya, mereka akan menjawab dan jumlahnya banyak yang akan mengatakannya. Jadi, disinilah kita lihat antara bedanya antara pengakuan dan apa ya? Kalau dia punya asli apa ya? Uh, ada yang bisa tolong bedanya antara pengakuan dan yang asli atau apa yang uh, true ya, yang benar, yang benar. Genuine, Kak. Ya, yang apa Joy? Agak kecil suaranya. Genuine, bukan? Genuine, ya, genuine, ya Genuine. betul. Thank you. Antara yang asli dan yang pengakuan. Dan pelajaran ini jelas sekali menyatakan kepada kita bahwa ini posisi bagaimana di mana posisi kita. Dengan pelajaran ini kita bisa apply untuk diri kita, posisi saya itu di mana? Ya kan? Posisi saya itu di mana? Apakah saya itu sebenarnya di hadapan hukum posisi saya itu bagaimana? Seperti itu. Apakah hukum akan puas dengan posisi saya saat ini? Itu. Kemudian, ya mereka akan menjawab dan jumlahnya banyak yang akan mengatakannya. Mengapa ya kami percaya pada juru selamat? Saya juga memiliki hak untuk mengklaim kebenaran yang dia miliki, kesucian yang sempurna dan pengudusan yang sempurna, dan bahwa saya tidak berdosa selama 10 tahun dan saya di atas semua godaan. Bahkan dan saya mengetahuinya. Nah, bagaimana kamu tahu itu? Mengapa saya merasakannya dalam hati saya? Saya merasakannya dalam hati saya dan telah selama beberapa tahun. Nah, itu tidak. Nah, itu tidak ada bukti sama sekali. Karena hati adalah penipu di atas segalanya dan sangat jahat. Penipuan di atas berapa banyak hal,
semua hal, kata jemaat. Segala sesuatu, jemaat ya. Bahkan di atas setan, jemaat ya. Apakah hati sebenarnya licik di atas segalanya? Dia berkata begitu, apakah kita dapat memahaminya atau tidak? Itu lebih licik daripada setan sendiri, bukan? Hati akan menipu saya lebih cepat dan lebih sering daripada setan. Kalau begitu, ketika orang itu merasa di dalam hatinya, apakah itu bukti bagus? Ketika saya mengatakan bahwa saya baik, lalu apa yang dilakukannya? Jemaat itu menipu. Salomo berkata, dia yang mempercayai hatinya sendiri adalah orang bodoh, dan dia bukan hanya orang bodoh, tapi dia juga tertipu dalam hal ini, bukan? Jadi saudara-saudara ini dibilang kita perlu sekali untuk menguji diri kita, hati kita dengan kebenaran Kristus, dengan firman Tuhan. Karena ini betul-betul ya, ini perlu kita sadari betul bahwa hati kita ini sangat berbahaya, sangat menipu. Karena patokannya adalah hati itu patokannya bukan kepada kebenaran Kristus. Bukan kepada kebenaran Kristus. Dan yang salah satu yang sangat menipu adalah perbuatan apa? Perbuatan baik yang kita usahakan, yang kita perbuat. Itu salah satunya yang sangat menipu. Yang sangat, saya masih ada yang baik yang saya bikin ini itu seperti itu ya. Padahal waktu kebaikan itu dibikin, itu bukan dilandasi oleh kasih agape. Dia dilandasi oleh kasih agape. Dan itulah sebabnya dikatakan segala sesuatu tanpa iman adalah dosa, kan? Iman itu kan, iman yang benar itu berasal dari hati nurani yang baik, hati yang murni. Di situ ada kasih di situ. Iman yang bekerja berdasarkan kasih. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan kalau tidak terhubung dengan surga, maka itu akan menipu kita. Itu akan menipu kita. Jadi betapa kita lihat ya, betapa tidak berdayanya kita sama sekali ya. Kalau tanpa koneksi dengan surga, kita pasti akan jatuh, membuat kesialan dalam diri kita dan orang lain. Tapi di satu sisi yang lain, tanpa koneksi dengan surga, kalau kita bisa produce kelihatannya good works, itu akan membuat kita menjadi percaya dengan hati kita, percaya dengan diri. Sehingga kita akan merasa bahwa kita mampu, kita punya kemampuan gitu ya. Dan inilah yang sangat menipu, sangat menipu. Dan hukum tidak bisa dipuaskan dengan kondisi ini. Oke. Nah, ini kita baca terakhir ya. Kebenaran Yahweh sekarang dimanifestasikan dengan iman kepada Yesus dan ketika itu disaksikan oleh hukum. Aduh, ini sudah diulang-ulang terus ya. Oke. Sekarang ada yang boleh tolong bacakan mulai dari yang di highlight sini. Apakah Dion boleh tolong baca, Dion? Ini review lagi bagian terakhir. Review terus. Bisa, Uncle. Ya, silakan Dion. Mulai dari maka hukum adalah ya. Maka hukum adalah pertama membawa kita kepada Kristus, dan setelah hukum itu menuntun kita kepada Kristus dan kita telah menemukan Dia, kemudian hukum bersaksi bahwa itulah masalahnya. Pertama, memberikan pengetahuan tentang dosa, dan kedua memberikan kesaksian tentang kebenaran Yahweh yang melalui iman. Kalau begitu, siapapun yang menggunakan hukum Tuhan untuk tujuan lain selain dua tujuan ini kapan saja, apa yang dia lakukan dengan hukum Tuhan, jemaat mematikannya. Dia memutarbalikkan semuanya.
Dia menggunakannya untuk tujuan yang tidak pernah dimaksudkan Tuhan sama sekali. Jadi, meskipun seorang pria atau malaikat menggunakan hukum Tuhan dengan cara lain atau untuk apapun tujuan lain selain dua hal itu, manusia dapat menggunakannya untuk keduanya, tetapi malaikat dapat menggunakannya untuk satu hal. Iya, Dia telah oke. memutar. Jadi Ya. Dion, apa yang dilakukan hukum? Memberi pengetahuan tentang dosa, Kemudian hasil daripada seseorang tahu dia berdosa, dia akan apa? mencari Tuhan. Nah, jadi dikatakan bahwa hukum mengarahkan orang kepada Kristus, Kristus. ya kan? Dan banyak yang menggunakan hukum untuk maksud yang lain daripada itu. Oke, lanjut. Sekarang kepada kebenaran, ya kan? Yaitu hukum mengarahkan orang kepada kebenaran. Nah, sekarang kebenarannya. Boleh lanjut, Dion? Dari mana kah? Dari Iya, manakah kebenaran kita, ya, jemaat silakan. Tuhan? Kebenaran mereka jika saya, demikianlah firman Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 6. Karena Tuhan yang memerintahkan terang untuk bersinar dari kegelapan telah bersinar di dalam hati kami untuk memberikan terang pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan di hadapan Yesus Kristus. Di mana kita menemukan pengetahuan tentang kemuliaan jemaat di wajah Yesus Kristus. Di wajah Yesus Kristus. Sekarang 2 Korintus 3 ayat 18, tetapi kita semua dengan wajah terbuka memandang kemuliaan Tuhan seperti dalam gelas diubah menjadi gambar yang sama dari kemuliaan kepada kemuliaan, bahkan seperti oleh Roh Tuhan. Lalu apa yang kita lihat dalam wajah Yesus Kristus, jemaat kemuliaan Tuhan? Apakah kemuliaan Tuhan? Kami telah membaca di sini, kami telah diberitahu di sini oleh Roh Tuhan bahwa pekabaran kebenaran Yahweh, yaitu dengan iman kepada Yesus Kristus, itulah awal dari kemuliaan, yaitu menerangi seluruh bumi. Lalu apakah kemuliaan Tuhan itu? Kebenarannya, karakternya. Di mana kita menemukannya? Di dalam Yesus Kristus. Ada kemuliaan Tuhan yang terungkap di wajah Yesus Kristus. Dia bilang begitu. Disitulah kami mencarinya. Oke, thank you. Jadi jadi apa yang dikatakan di sini, Dion, mengenai kebenaran Tuhan, di mana kita dapatkan itu? Terdapat dalam Kristus. Ya, Kebenaran adalah karakternya. karakter Tuhan, ya, karakter Tuhan. Dan di mana kita menemukannya, karakter Tuhan, Di kebenarannya? wajah Kristus. Di wajah Kristus. Aplikasinya apa yang diajarkan di sini bagi kita? Setelah kita tahu bahwa tuntutan hukum itu menuntut charity, apa yang sekarang solusi yang dikasih kepada kita? Charity itu kita dapatkan dari kemana kita dapatkan charity yang hukum tuntut bagi kita?
Bisa dengar, Dion? Ya, kembali ke apa? Ke cari Tuhan, Uncle. Oke. Dan apakah hukum minta itu dihasilkan dari kita? Apakah hukum akan minta terus itu setiap transaksi kehidupan, setiap detik kita melakukan transaksi kehidupan, kan? Iya, Kita berbicara, kita berpikir, kita semua yang kita isi satu hari itu, kan? Dan semua itu, apakah hukum selalu berdiri di situ dan mengevaluasi semua yang kita transaksi kehidupan yang kita lakukan, yang kita katakan, pikirkan, lakukan, apakah hukum berdiri di situ dan melihat apakah yang dihasilkan ini adalah kebenaran Tuhan, atau hukum ada dia punya absen, tunggu ya, jam sekian sampai sekian saya mau istirahat dulu. Enggak, kan? iya, Jadi Uncle. bukankah itu yang dikatakan tadi, kan? Enggak ada dia punya istirahat atau enggak ada dia punya off-off-nya. Jadi ini kita lihat ya, aduh, bahwa eh, semua kita punya transaksi kehidupan itu akan disaksikan oleh hukum. Dan apakah itu bukti adalah adanya charity di dalam kita, kasih amal atau tidak, itu akan disaksikan oleh hukum. Dan hukum akan bersaksi. Jadi bukan hati kita, tapi hukum. Dan hukum bilang bahwa, saya sudah kasih tahu kamu punya dosa-dosa, kamu punya kamu punya pelanggaran, apakah kamu sudah datang kepada Yesus atau enggak, saya tahu gitu ya. Saya tahu. Oke. Dan ini terakhir kita bacakan, kemudian kita katakan bahwa apakah kita mengandalkan hukum untuk kebenaran? Tidak. Bahkan setelah kita dibawa kepada Kristus, apakah kita mencari kebenaran di sana, jemaat mencari kebenaran di hukum? Tidak. Di mana kita mencari kebenaran? Di wajah Yesus Kristus. Di sana kita semua dengan wajah terbuka memandang seperti dalam gelas, gambar yang sama dari kemuliaan menjadi kemuliaan, dari kebenaran menjadi kebenaran, dari karakter ke karakter, dari kebaikan menjadi kebaikan, bahkan seperti oleh Roh Tuhan. Jadi di sini sudah sangat jelas ya bahwa kita harus temukan kebenaran Kristus dari wajah Yesus di Yesus. Inilah tugas kita setiap hari, setiap saat, agar kita betul-betul bisa memiliki apa yang dituntut oleh hukum dari kita. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Untuk selanjutnya kita mau minta tolong Wanda mau bacakan. Sampai di sini kita sudah sebenarnya masih belum ada poin yang baru, ini masih kayak pengulangan saja. Pengulangan saja. Oke, kalau begitu Wanda boleh lanjut baca. Oke. Lalu, tidakkah Anda melihat bagaimana kebenaran yang oleh iman kepada Yesus Kristus, berkat Abraham terlebih lagi, maka Roh Kudus tidak dapat dijauhkan dari kita. Anda tidak dapat memisahkan keduanya. Mereka saling memiliki. Kemudian kita memiliki itu dan mengetahui bahwa kita memilikinya dengan iman kepada firman-Nya. Maka dia berkata bahwa kita memiliki hak untuk meminta Roh Kudus dan menerimanya juga. Lihat Galatia 4 ayat 5. Dia datang untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum, agar kita bisa menerima adopsi menjadi anak laki-laki, dan karena kamu adalah anak-anak, Tuhan telah mengirimkan roh anaknya ke dalam hatimu.
Dia mengirimkannya. Dia mengirimkannya. Dia tidak ingin menahannya. Dia mengirimkannya ke dalam hati. Itu adalah pemberian gratis. Lanjut. Lalu saya berkata, tidakkah Anda melihat bahwa tidak mungkin memisahkan kebenaran Yahweh dan Roh Kudus? Jadi, diubah menjadi gambar yang sama dari kemuliaan menjadi kemuliaan, seperti oleh Roh Tuhan. Dan ketika gambar Tuhan dalam Yesus Kristus ditemukan di dalam kita, lalu bagaimana? Disitulah cap meterai Tuhan. Anda telah mendengarnya di pelajaran lain. Ketika dengan melihat ke dalam wajah Yesus Kristus, dan di sana sendiri setelah menerima kebenaran, Yahweh yang karena iman kepadanya, dan selalu memandang ke dalam wajahnya yang mulia, yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Efeknya adalah mengubah kita menjadi gambar yang sama untuk menyempurnakan gambar Tuhan dan memulihkannya di dalam kita dengan karya Roh Tuhan di atas jiwa. Dan ketika itu dilakukan, maka Roh Tuhan yang sama ada di sana untuk membubuhkan meterai dari Tuhan yang hidup, kesan kekal dari gambarnya sendiri. Oke. Apa yang didapatkan di sini antara kenapa ada penekanan hukum Tuhan, kebenaran Tuhan dan Roh Tuhan, dan hasilnya meterai. Mungkin bisa diperjelas pertanyaannya. Jadi kenapa di sini ada penekanan jangan tidak terpisah hukum Tuhan dan Roh Tuhan. Oh iya, jadi kalau kita lihat ya, kenapa tidak terpisah, karena kita tahu bahwa hukum Tuhan itu adalah karakter Tuhan sendiri kan, karakter Bapa sendiri. Dan Roh Tuhan itu adalah roh dari Kristus ya, roh dari Kristus yang tadi kita sudah bacakan. Jadi kenapa tidak terpisah? Karena itu adalah satu. Dan Roh Kristus ini yang Bapa berikan kepada kita semua untuk dikatakan tadi bahwa kita semua berhak untuk memiliki, kita semua berhak untuk meminta, dan kita semua berhak untuk mendapatkan. Dan itu adalah janji Tuhan. Kalau kita minta, kita harus klaim kan, dibilang tadi. Dan juga roh itu akan jika kita minta Roh Kudus itu akan menolong kita, mengingatkan kita sudah tahu ya tugas dari Roh Kudus itu menginsafkan kita semua dari dosa dan kesalahan kita, dan apabila dan menyadarkan kita kan, dan begitu dengan melalui firman Tuhan, dibilang juga tadi melalui firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, Roh insafkan kita, maka itu disitulah akan ditemukan karakter Kristus. Karena kan kalau kita sudah menurut, kita sudah mengikuti 100% apa yang firman Tuhan katakan, maka Bapa akan temukan Kristus dalam diri kita, dan disitulah kita akan menerima meterai Tuhan. Ya, terima kasih. Oke. Jadi kita mengerti konteks kita sudah menurut ya, yang dikatakan tadi konteksnya kalau bahwa kenapa kita menurut, karena kita menerima meterai Tuhan, menerima kebenaran Tuhan. Oke. Jadi kita mau tambahkan di sini bahwa ketika dengan melihat ke dalam wajah Yesus Kristus, di sini efeknya adalah mengubah kita menjadi gambar yang sama. Jadi ini apa yang sudah sedang kita ulang-ulangi, di sini dikonfirm lagi
penulis atau pembicara memiliki pemahaman yang sama, karena ini adalah pemahaman kitab suci atau firman Tuhan. By beholding, kita akan memiliki gambar yang sama untuk menyempurnakan tabiat Tuhan. Dan ketika itu sudah terjadi, maka apalagi yang mau ditunggu? Materai apa? Materai Tuhan yang hidup apa? Akan dibubuhkan. Karena materai itu menyatakan suatu tanda atau properti ya, atau kepemilikan bisa gitu. Kita kasih tanda gitu, kita kasih materai bahwa ini milik saya gitu. Dan kenapa itu materai bisa dikasih? Karena ini kamu yang saya kasih materai ini itu adalah sama seperti saya sendiri gitu. Sudah sama seperti saya, jadi dimeteraikan supaya dia punya fungsinya berjalan. Materai itu kan nanti ada fungsi ya, ada fungsinya. Waktu sudah dimeteraikan berarti sudah, apakah malaikat yang akan menjalankan tugas atau apapun itu tahu bahwa inilah yang sudah disendirikan karena sudah sama dengan Tuhan. Oke, sampai di sini kira-kira ada teman-teman yang mau melengkapi mengenai kutipan yang terakhir ini. Kita masih ada 7 halaman ya yang akan diselesaikan. Oke, ini sudah jelas ya, sebenarnya ini pengulangan terus ya. Oke, jadi apakah Brother Lali boleh tolong bacakan? Oke, Kak. Ya. Jadi setelah kita datang kepada Kristus, setelah kita menemukan Dia, maka kita tidak melihat ke dalam hukum untuk kebenaran. Di manakah kita mencari atau di manakah kita melihat? Di wajah Yesus Kristus. Ke wajah Yesus Kristus, dan sementara kita melihat di sana, apa yang dikatakan hukum itu benar. Hukum itu bersaksi. Itu adalah tempat untuk melihat. Itulah yang saya ingin Anda miliki. Itu memuaskan. Kami sangat setuju. Di mana surga para malaikat, di mana di surga para malaikat melihat, apakah mereka tidak menyelidiki hukum untuk melihat apakah mereka benar atau tidak? Suara selalu memenangi wajah Bapa kami. Malaikat mereka selalu melihat wajah Bapa yang di surga. Lalu di manakah kebenaran para malaikat berasal? Dari Tuhan. Dari Tuhan melalui Yesus Kristus, bukan? Dan apa yang dilakukan hukum di takhta Tuhan? Fondasi tahtanya, apa yang dilakukan salinan asli dari hukumnya di sana? Ketika malaikat melihat ke wajah Dia yang duduk di atas tahta, apa hukumnya yang tidak pernah disentuh oleh manusia dan tidak pernah bisa? Apa fungsinya di sana? Itu menyaksikan kebenaran Tuhan yang mereka peroleh tanpa hukum. Itu selalu merupakan gagasan yang benar tentang penggunaan hukum Tuhan. Ketika orang-orang telah berdosa dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan, mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan bersalah, maka mereka harus membawa pengorbanan mereka diampuni. Imamat 4. Dan kemudian seperti sekarang perintah-perintah itu menyaksikan kebenaran yang mereka peroleh melalui iman kepada Yesus. Dan karena itu, Ka'bah disebut The Tabernacle of Witness. Saksi. Ka'bah saksi ya. Kisah 7 ayat 44 dan bilangan 17. Kemah kesaksian sama saja, karena kesaksian adalah alat bukti yang diberikan oleh seorang saksi. Sehingga Ka'bah adalah Ka'bah saksi atau kesaksian. Ka'bah adalah tabut kesaksian atau saksi. Karena di dalamnya terdapat loh-loh kesaksian. Table of Testimony.
Karena itu adalah bukti dari saksi yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi saksi kebenaran Tuhan yang datang tanpa hukum. Hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Kemudian besar selamanya di seluruh alam semesta bahwa jika kebenaran datang oleh hukum, maka Kristus mati sia-sia. Oke. Nah, sampai di sini dulu, Li. Li, waktu seseorang berdosa di perjanjian lama, dia akan melakukan, kan dia tahu dia berdosa berdasarkan apa? Hukum. Hukum. Nah, sekarang apa yang dia lakukan waktu dia berdosa? Bawa korban ke Ka'bah. Dia bawakan korban di Ka'bah. Dan yang menyaksikan itu siapa di Ka'bah yang dijelaskan di sini, di tabernakel? Hukum, ya. Hukum di Ka'bah. Hukum kan, iya. Tapi apakah hukum akan menganggap orang itu benar karena dia ada lakukan itu, atau sesuatu yang lain yang membuat dia benar? Apa yang membuat dia akan keluar sebagai seorang yang dibenarkan setelah dia berdosa dan dia tunaikan itu upacara itu? Kebenaran Kristus mungkin ya yang dia. Kebenaran Kristus yang dia terima oleh iman, ya kan? Dia kan pergi ke situ, dia tahu maknanya kan, bahwa dia harus korbankan hewan, binatang yang terbaik yang sesuainya itu semua. Dan itu bukan karena hewan itu punya salah, tapi karena dosa-dosanya, dan dia lihat sendiri kan, hewan itu harus dia korbankan, dan dia sedih dan dia berduka cita. Dan dia tahu dengan iman bahwa karena dosanya ini, satu saat nanti Mesias akan mati juga dengan cara yang sama seperti binatang ini mati, dan sayalah yang akan menyembelih Mesias. Itu kan dia punya kebenarannya di situ. Dan waktu dia lakukan itu dengan iman, dia diampuni kan dosa-dosanya. Tapi bukan hukum kan yang membuat dia ini kan. Hukum di sini tadi dijelaskan sebagai apa? Saksi. Sebagai saksi. Itulah fungsi hukum. Menyatakan dosa dan menyatakan bahwa orang itu sudah memiliki kebenaran Kristus. Dan pembicara membawa case ini kepada di sorga, di mana di surga tidak ada apa? Tidak ada dosa. Bagaimana posisi hukum dan di dunia yang tidak ada dosanya? Itu adalah apa? Fondasi dari pemerintahan Tuhan kan? Sebagai saksi juga di sana. Tapi dia ya saksi. Oke, boleh lanjut, Li. Ini masih jika kebenaran datang oleh hukum, dari situ, Li. Jika kebenaran datang oleh hukum, maka Kristus mati sia-sia. Galatia 2:21. Selamanya dan di mana-mana memang benar bahwa kebenaran mereka ada pada saya. Demikianlah firman Tuhan. Dan hukum menyaksikan kebenaran yang diperoleh semua dari Tuhan tanpa hukum, tetapi oleh Yesus Kristus. Maka bukankah benar seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa apakah manusia atau malaikat, jika dia menggunakan hukum Tuhan untuk selain satu atau kedua tujuan ini, dia memutarbalikkan hukum Tuhan sepenuhnya dari apa yang Tuhan pernah maksudkan. Baiklah, kebenaran Tuhan yang oleh iman kepada Yesus Kristus itu memuaskan semuanya, bukan? Semuanya sekarang dan berapa lama? Selamanya, kata jemaat. Sekarang dan selamanya itu memuaskan segalanya. Kalau begitu kita mungkin tahu sendiri bahwa itu milik kita dengan bukti-bukti yang Tuhan berikan kepada kita tadi malam, dan mereka selalu yakin, dan semua orang di dunia ini mungkin tahu bahwa kita berhak atasnya oleh saksi-saksi yang telah Tuhan berikan. Oke, lanjut, Li. Nah, ini untuk menyesuaikan kita dengan meterai Tuhan, kebenaran Tuhan, agar melalui ini kita dapat diubah dari kemuliaan menjadi kemuliaan, menjadi gambar yang sama. Dan ketika itu selesai, lalu apa? Apa saksinya? Jemaat, hari Sabat Tuhan itu akan menjadi saksi dari pekerjaan yang telah selesai itu sampai selesai.
Oke. Nah, sampai di sini. Eh, Bagaimana ini sekarang sudah masuk ke hari Sabat? Apa ini dia punya hubungannya? Ini kayak Meterai kalau kan ada meterai kan? Nah, oke, silakan. Dan Sabat. Ya. jadi kalau ini yang kita maksud ya, kalau maksudnya apa namanya, kita pikir ya, kalau yang apa yang dibilang di sini. Jadi kalau kita dimeteraikan, kalau sudah melihat sudah ada kebenaran Kristus kan, kita akan Iya. dimeteraikan kan. Ya, Terus sekarang masuk ke Sabat. iya, saksinya apa kalau kita sudah dimeteraikan? Ini kembali dia bilang Sabat, dan kita tahu Sabat ini termasuk dihukum kan. Ya. Tetapi kita tahu hari Sabat adalah pusat dari hukum itu. Makanya kenapa dia bilang hari Sabat? Jadi kalau makanya apa namanya dituliskan yang terakhir ditanyakan tentang Sabat atau Minggu kan, itu yang kita kenapa Sabat, kenapa enggak hukum lain? Ternyata ini dia punya pusat. Kalau apa ya, ini dia punya pusat untuk kita bisa dimeteraikan. Inilah dia punya saksi. Iya, Mungkin kita akan lihat ya apa nanti dia punya ini. Iya. Itu yang Tapi bisa dilihat. dari sini kita sudah ingat kan, meterai itu dari konteks ada satu sih, tapi pertama meterai kepada orang-orang yang sudah tidak bercacat celah kan, akan terima meterai. Dan kedua, Sabat juga sebagai meterai yang diberikan kepada umat Tuhan kan, pada umat Tuhan. Itu. Nah, sebenarnya sampai di sini orang bisa lihat ya, kalau Sabat itu memang dilihat dari kacamata hukum. Kalau orang-orang yang pemelihara Sabat, kalau dievaluasi dengan hukum, itu sebenarnya dia akan kan dibilang to keep the Sabbath holy, men themselves must be holy, ya kan? Jadi sebenarnya orang yang masalahnya adalah yang mengaku sebagai pemelihara Sabat atau mengaku orang Advent lah ya. Ada juga yang lain kan yang memelihara Sabat. Itu banyak kan mengaku pemelihara Sabat. Tapi waktu dilihat dengan kacamata hukum yang menuntut kebenaran Kristus, sebenarnya waktu kebenaran Kristus itu ada kepada pemelihara Sabat ini, kepada orang-orang yang mengaku memelihara Sabat ini, betul-betul dia pelihara Sabat karena ada kebenaran Kristus yang bisa dilihat oleh kacamata diskrediti oleh hukum lihat sejalan ini, iya kan? Pemelihara Sabat ini betul-betul memenuhi semua tuntutan saya. Dan kenapa memenuhi? Karena semua yang dilakukan itu karakter Kristus. Jadi di sini kita lihat bahwa meterai Tuhan itu adalah hari Sabat, dan meterai Tuhan yang dikenakan kepada orang-orang yang memiliki karakter Kristus yang tidak ada cacat, itu sama. Itu sama. Itulah sebabnya tidak bisa dipisah antara tadi yang diulang-ulang kan, nggak bisa dipisah antara apakah Roh Kudus dan hukum Tuhan dan kebenaran Tuhan. Itu semua itu sebenarnya sejalan. Yang menjadi permasalahan adalah kita atau yang tidak mengerti pelajaran ini, itu kita mengaku memelihara Sabat. Tetapi kita tidak diarahkan untuk mencari kebenaran Kristus. Jadi pengakuannya, saya hari Sabat, hari Sabtu, jangan tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, tetapi saya lakukan itu bukan berdasarkan kebenaran Kristus yang seutuhnya, yang selengkapnya, yang saya sudah ketahui, yang saya sudah terima dengan iman. Sehingga tidak semua orang yang mengaku memelihara Sabat
itu berlayak untuk terima meterai Tuhan. Karena Roh Kudus itu tidak menuntun mereka atau menuntun saya kepada seluruh kebenaran, kepada charity yang harus saya hasilkan, dan standarnya charity-nya Kristus. Nah, ini bisa kita lihat kan, inilah yang dimaksud oleh apa di sini, bahwa sebenarnya meterai Tuhan yang dikenakan kepada orang-orang yang tidak bercacat celah itu juga meterai yang sama yang dikenakan kepada umat Tuhan, yang dapat dilihat dari sahabat. Umat Tuhan itu dilihat karena, kenapa sahabat itu juga disebut sebagai meterai? Karena orang-orang yang menerima sahabat dan memelihara, yang remember and keep the Sabbath holy, itu sebenarnya orang-orang yang sudah sebenarnya tidak didapati lagi cacatnya. Karena kebenaran Kristus ada di orang umat-umat yang keep the Sabbath holy, yang remember the Sabbath and keep the Sabbath holy. Karena mereka sudah menjadi holy untuk keep the Sabbath. Tapi holy ini standarnya yang hukum minta adalah righteousness of Christ, yang mana mereka harus hasilkan charity, the love of God, agape. Itu dia. Aduh, ini jelas sekali ya, ini apa namanya, bagaimana pembicara menghubungkan antara meterai Tuhan Sabat dan meterai kepada orang-orang yang sudah beholding Christ, sudah terima righteousness-nya Christ, bukan dihukum yang dia dapatkan righteousness-nya Christ, tapi di Kristus, beholding Christ, di wajah Kristus. Hasilnya adalah orang itu akan keep the Sabbath holy, dan dia menjadi representatif daripada sahabat keeper, dan dia layak terima meterai. Aduh, karena sahabat itulah juga meterai umat Tuhan yang Tuhan berikan. Aduh, sebagai tanda. Permasalahannya adalah kita itu keep the Sabbath dengan kekuatan sendiri tanpa adanya kasih agape di kita. Aduh. Inilah yang menjadi teguran buat kita semua ya, buat kita semua. Bukan buat orang lain, tapi buat masing-masing kita di sini. Oke, sampai di sini mungkin Lali mau tambahkan atau ada di sini kita lihat. Ada Joy, Dion, Iya. Kak Gladys, Dino, semuanya ya, silakan. Tadi lah Bisa dengar, Kak? Joy. Ya, bisa Joy, silakan Joy. Ya, jadi dulu kan orang-orang atau mungkin kita sendiri masih belum terlalu ngerti. Satu, Ellen White bilang the third angel's message itu righteousness by faith. Terus bilang the third angel's message itu adalah sabat. Dan di Wahyu 14 juga ya. Iya. Nah, dulu kan maksudnya kayak gini, gimana sih? Masa satu righteousness by faith, satu sabat, yang benar yang mana? Iya. Kabar malaikat ketiga yang benar yang mana? Apakah sabat atau righteousness by faith? Nah, di bab 17 inilah yang menjelaskan itu. Ternyata untuk sabat itu, untuk terima the seal of God itu, orang harus benar-benar mengerti ini righteousness by faith yang dideskripsikan di chapter 17 dengan sangat detail itu, yang mana aduh bagus sekali ya Kak, kita juga baru lebih mulai mengerti ya apa peran hukum, apa peran itu memandang Tuhan Yesus dengan sabat. Kita baru mulai mengerti ternyata semua kuncinya itu adalah memandang Tuhan Yesus. Kalau enggak terima righteousness, enggak ada charity. Kalau enggak, hukum enggak puas kalau enggak ada righteousness. Kalau enggak, kita enggak bisa keep the Sabbath day holy yang sebenarnya. Jadi, ternyata kayak kalau mau ingat orang punya perjalanan kehidupannya, orang belajar ini semua ini, Tuhan itu tuntun orang, I can say dengan apa ya, puji Tuhan ya, kasihnya itu menuntun orang untuk benar-benar bisa mengerti righteousness by faith, bisa mengerti bagaimana beholding Christ,
Dan Iya. itu semua adalah sangat esensial untuk keselamatan. Karena kalau nggak bikin itu, Kak Roy, kayaknya imagine orang nggak akan bisa punya charity, hukum nggak bisa puas dengan orang punya righteousness, nggak Iya. bisa di-seal. Ini kan bukan main-main, Kak. Ini kan keselamatan antara hidup kekal Itu. dengan kematian kekal. Kalau orang nggak take it serious ini, waduh, semua kita akan menganggap kita semua yang bikin, hukum nggak puas, selfish, spiritual, apa yang Kak Roy bahas, spiritisme, akhirnya ujung-ujungnya Iya, terima mark of the beast, sedangkan spiritualisme. orang pikir, saya sudah good work, I saya see. sudah aktif di gereja, tapi inilah inti dari righteousness by faith, yang mana ujungnya hari Sabat untuk terima the seal of God. Aduh, puji Tuhan, it's wonderful, thank you, Kak. Ingat nggak Jo yang apa ayat mana? Remember ya, Sabat dan akulah Tuhan yang menyucikan engkau. Iya kan? Ada di mana? Ezekiel 12, Ya, Yehezkiel 12 ayat 12, iya. kan? Atau 20 ayat 12, something like Iya. that. Iya. Jadi Adalah Tuhan bagaimana yang itu? mensucikan Iya. engkau. Jadi bagaimana itu Sabat juga akan menunjukkan sebagai Tuhan kepada Tuhan, kuasa Tuhan yang menyucikan kan? Kuasa kepada Tuhan yang menyucikan kita. Waduh. Aduh. Iya, Kak, no wonder itu Sabat itu tanda Iya. yang mana I am the Lord that sanctify you. Itu Iya. kan? Saya, righteousness saya yang membuat kamu suci. Tapi untuk bisa kamu suci, bagaimana saya, Tuhan? Beholding dia itu intinya. Iya. Selalu dibilang tadi dari, sedangkan malaikat di surga behold Christ, untuk mereka dapat righteousness tanpa ada hukum. Semua kalau yang behold Christ akan jadi bisa terima righteousness. Iya, akan memuaskan hukum, betul. Dan hukum Betul. akan puas. Aduh. Jadi Ya, sebenarnya berat. problemnya di dunia kekristenan, kita bilang aja situ ya secara general, itu adalah sebenarnya karena intinya kita boleh bilang bahwa gospel itu adalah mengarahkan orang, mengundang orang. Kalau kita kabarkan Injil itu sebenarnya kita mengundang orang untuk tertarik dan mau memandang Yesus kan. Dan orang akan tertarik dan mau ketika saya khotbahkan gospel dan saya juga praktikkan itu. Dan orang akan lihat itu kan. Dan Kristus yang dijadikan pusat. Tapi somehow kita lihat bahwa ternyata dalam perjalanan orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, ya kita semua lah dalamnya pokoknya, itu yang kita alami ternyata selama ini bukan Kristus yang ditinggikan, bukan kebenarannya, bukan kita diarahkan memandang kepada wajah Yesus supaya dapatkan dia punya righteousness, tapi justru kepada seakan-akan yang sama, gunakan nama Yesus dan bla 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 bla, tapi bukan itu dia punya fokus utamanya. Sehingga menjadi lain itu yang diulang-ulang oleh pembicara. Tujuannya diubahkan kepada sesuatu yang lain. Padahal hukum mengarahkan kita untuk meminta kebenaran Kristus yang berdiri di dekat kita, itu mengetok ya dan mengetok. Itu sebenarnya problem. Aduh. Halo Kak. Iya silakan Jo. Iya Kak. Oh ya, sorry, kita tambahkan. Jadi sebenarnya selama ini orang keep Sabat itu hanya formalitas kan. Excuse me Joy, boleh di-refresh lagi mikrofon atau gimana, agak kecil ini. Ya, sorry. Iya Kak. Kita dengar sekarang Kak. Kita dengar. Masih kecil kalau di kita. Ya. Belum maksimal seperti yang maksimal kalau dia jadi. Ya, bisa dengar ini Kak. Nah, ini mantap ini sudah. Oke. Jadi sebenarnya selama ini orang itu keep Sabat itu formalitas kan, in reality ya. Jadi kalau dulu masih kecil, kita nggak tahu apa kalian pernah alami, kita alami.
Orang-orang selalu bilang gini, oh ngana kok hari Sabat jang jaba dusta hari Sabat, atau apa namanya, kalau ngana berdusta ndak mau masuk surga, masuk neraka. Jadi seakan-akan hukum itu membuat orang jadi apa ya, wah ketakutan begitu. Oh karena hari Sabat nih boleh berdusta, seperti itu ya Kak. Jadi orang punya persepsi itu bagaimana ya mengenai hari Sabat dan melalui hukum. Jadi kayak satu beban dan sesuatu yang menakutkan begitu. Padahal sebenarnya tujuan hukum yang diberikan kepada kita itulah yang A.T. Jones bilang sudah diputar balikan. Padahal tujuan hukum itu adalah untuk mencari Tuhan Yesus itu kan, yang mana hanya dengan menerima kebenarannya lah hukum itu akan puas. Ada charity, hukum itu akan puas. Jadi dan bukan hanya itu, hanya pergi ke gereja hari ke-7, aktif ini, aktif itu, gini gitu. Tapi tidak mengerti sebenarnya Sabat itu juga adalah witness yang mana selama ini orang sudah memandang Kristus dan bisa memelihara dan memelihara hukum Tuhan, dan hari Sabat itulah saksi yang mana the man will keep the Sabbath day holy. Apa itu ya, untuk keep the Sabbath day holy, man itself must be holy, dan Sabat itulah saksi bahwa oh selama 1 minggu ini orang sudah behold Christ dan hukum itu satisfied and you are holy, and then baru hari Sabat itu bisa di-keep. Oh man. Joy, anyway, sekali. Yang mengaku memelihara Sabat siapa? Kenapa Kak? Yang mengaku memelihara Sabat dan tapi menolak Yesus. Oh, bangsa Yahudi, no? Dan orang sebenarnya sama enggak sebenarnya? Orang mengulangi orang sejarah. Karena orang enggak beholding Christ. Itu ya kan? dia. Itu dia. Kalau kita beholding Christ ada ada kasih agape dan semua yang kita tahu kan. Jadi kita sedang berusaha keep the Sabbath tapi tidak beholding Christ. Hukum itu dipergunakan untuk sesuatu yang lain, tidak mengarahkan kita untuk mencari kebenaran Kristus. Aduh, ini pelajaran ini betul-betul, makanya kata yang penulis juga kan sudah bilang kan bahwa pekabaran yang paling dibutuhkan penulis A.T. Jones ya, atau Renubuat ya, yang dibutuhkan oleh Laodikia itu adalah tinggikan Kristus, salah satu kita Ellen White ya, iya Kristus. Aduh. Jadi kita akan masih ada 10 menit, kita mau selesaikan ini paragraf ini, kita baca ya. Seperti yang Profesor Prescott berikan kepada kita dalam khotbahnya, kehadiran Kristuslah yang membuat kudus dan menguduskan tempatnya ini ya, kehadiran Kristus. Kalau di kita apa? Kehadiran righteousness-nya kan? Kehadiran righteousness-nya. Waktu kita memiliki righteousness dalam kehidupan kita, akan kudus kita ya. Dan ketika kehadiran Kristus ada dalam kepenuhannya, lalu di mana tempat itu? Itu disucikan. Apa tanda pengudusan? Sabat. Dan pengudusan yang lengkap adalah pekerjaan Tuhan yang lengkap dalam jiwa. Kemudian ketika pekerjaan Tuhan selesai dalam jiwa, hukum Tuhan akan bersaksi sepanjang jalan. Sepanjang jalan ini berarti continuously ya, tidak ada putus-putusnya. Tetapi bagian khusus manakah dari hukum Tuhan yang menjadi saksi dari hal khusus itu? Pengudusan lengkap umatnya, jemaat hari Sabat, berarti hukum keempat ya, hukum keempat itu berdiri di sana sebagai saksi dan sebagai saksi utama, dan keduanya berkumpul bersaksi dan meterai dibukukan. Hukum keempat dan semua ya, karena orang yang menuruti hukum, remember the Sabat dan keep it holy itu dia tidak akan membunuh dan lain-lain ya. Oke. Dan pada saat sudah hari Sabat itu sudah betul-betul memang terrealisasi dan tergenapi di dalam
umat Tuhan, maka meterai diberikan. Pekerjaan itu selesai. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa lepas dari meterai Tuhan? Lalu, bukankah kita sekarang pada saat pemeteraian? Aduh. Jadi sekarang ini, bayangkannya ini E.T. Jones, dia menyinggung mengenai pemeteraian. Kan? Jadi sekarang kan kita sedang dalam periode di mana pesta kawin anak domba kan, pesta kawin di wedding garment itu kan tuan rumah, tuan pesta kan sedang melihat-lihat siapa yang memiliki jubah pesta. Nah inilah sekarang sedang proses itu berlangsung. Proses itu sedang berlangsung. Bapa sedang menunggu spotless karakter, yaitu yang bisa dicapai melalui wedding garment atau kebenaran Kristus yang dikenakan oleh kita. Itu yang sedang dilihat. Artinya orang-orang yang yang menerima benefit dari pekerjaan ini, pekerjaan Kristus di bilik maha suci, atau pekerjaan pemeteraian adalah orang-orang yang mau beholding Kristus. Sehingga dia menerima righteousness of Christ, dia akan menerima wedding garment yang akan melayakkan dia untuk pesta perjamuan kawin anak domba. Pada saat Yesus nanti akan menerima kerajaannya, dia itu berlayak untuk menjadi tamu di situ. Itu kan, itulah pelajaran kita. Kita diarahkan kepada kebutuhan. Ini pelajaran seirama dengan pekerjaan Kristus saat ini di bilik maha suci. Kristus lagi menunggu, Kristus menolong kita untuk mendapatkan wedding garment, jubah kebenaran. Jadi dia tunggu pertobatan kita dan imannya di dalam kita. Dia lagi tunggu itu. Pada saat dia temukan kepada kita, maka di situ dia mulai transfer, dia punya apa? Dia punya righteousness. Wedding garment mulai kita terima. Dan pada saat wedding garment sudah diterima, sealed, dicap, dan siap untuk dihadapkan kepada Bapa atau yang lanjut usia. Yang lanjut usia. Buku-buku dibuka itu hanya untuk mencari siapa yang punya wedding garment. Karena ketika masih ada dosa, berarti belum punya wedding garment. Belum punya jubah kebenaran Kristus. Dan itulah yang sedang berlangsung di surga. Dan pekabaran inilah yang akan membuat kita mengikuti dengan iman di mana ada domba itu berada. 144.000 mengikuti anak domba kemana dia pergi. Jadi betapa pentingnya pekabaran ini yang sudah sedang kita pelajari. Selalu mengingatkan kita untuk lihat wajah Yesus. Supaya kita ditransfer kebenaran Kristus. Aduh. Dan kemudian saat meterai diterima, ketika itu ditempel di sana, lalu kita dapat bertahan melewati masa malapetaka ini. Kita akan melewati the time of trouble. Atau a little time of trouble juga. Waktu Sunday law akan dijalankan. Melalui semua godaan dan percobaan setan ketika dia bekerja dengan semua kekuatan dan tanda dan keajaiban dusta, karena janji itu adalah seperti yang engkau tepati. Kesabaranku, aku juga akan menjauhkanmu dari saat pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mengadili mereka yang diam di bumi. Kita agak cepat ya, sudah. Oke, tapi tanpa melewati. Dan bila itu sudah lewat, lalu masuk ke kota surgawi. Terima kasih Tuhan. Ada ujian yang harus kita lalui. Tetapi saudara-saudara, ketika kita memiliki kebenaran Yesus Kristus ini, kita memiliki apa yang melewati setiap ujian, teman-teman. Ya, ini kita lihat ketika keadaan sudah semakin deru-deru perang, deru-deru kehancuran ekonomi, wabah di mana-mana, jalan
perlindungan kita hanyalah beholding Christ. Dan kita mulai terima transferan righteousness of Christ. Itulah satu-satunya jalan kelepasan bagi kita. Dan hukum Tuhan mengarahkan kita untuk melakukan ini oleh Roh Kudus. Inilah pelajaran kita. Inilah kebutuhan kita saat ini. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kemudian lanjut, dan pada hari itu akan ada 2 pesta di sana. Akan ada beberapa orang di sana ketika pintu ditutup. Dan mereka akan ingin masuk dan berkata, Tuhan, bukalah untuk kami. Kami ingin masuk. Dan seorang datang bertanya, apa yang telah Anda lakukan sehingga Anda harus masuk? Apa hak Anda untuk memasuki warisan di sini? Klaim apa yang Anda miliki atas hal ini? Oh, kami kenal denganmu. Kami sudah makan dan minum di hadapanmu. Dan kamu telah mengajar di jalanan kami. Ya, selain itu kami telah bernubuat atas namamu. Dalam namamu kami telah mengusir setan, dan dalam namamu kami telah melakukan banyak pekerjaan luar biasa. Ya, kami telah melakukan banyak hal luar biasa. Tuhan, bukankah itu cukup bukti? Apa dia bilang? Kami tidak mau yang terbaik darimu. Ya kan, yang tadi kembali ke atas. Kami hukum bilang, saya mau kebenaran Kristus. Ya, apa jawabannya? Apa jawabannya? Enyahlah dari hadapanku. Kamu yang melakukan kejahatan. Kenapa? Karena yang terbaik darimu adalah kejahatan. Bila dibandingkan atau diuji oleh hukum. Aduh. Yang terbaik darimu itu adalah kejahatan. Dan selama ini, saudara-saudara, yang kita lakukan adalah yang terbaik dari kita. Dan itu adalah kejahatan. Ketika dinilai oleh saksi yang setia. Oleh saksi-saksi, yaitu hukum. Kemudian apa yang mereka katakan? Kami telah melakukan banyak pekerjaan luar biasa. Kami telah melakukannya. Kami baik-baik saja, kami benar, kami adil. Benar sekali, karena itu kami berhak berada di sana. Buka pintunya. Tapi kita tidak dihitung di sana, bukan? Ada rombongan lain di sana hari itu, sekelompok besar orang yang tidak dapat dihitung oleh siapapun, semua bangsa dan kerabat, bahasa dan orang. Dan mereka akan datang untuk masuk. Dan jika ada yang bertanya kepada mereka pertanyaan itu, apa yang telah Anda lakukan sehingga Anda harus masuk di sini? Klaim apa yang Anda miliki di sini? Jawabannya adalah, oh, harusnya ini jawaban yang benar. Ini jawaban yang hukum tunggu dari kita. Oh, saya sama sekali. Kalau saya sudah menerima righteousness of Christ, itu waktu hukum bilang apa yang telah Anda lakukan sehingga Anda harus masuk ke sini, seharusnya orang yang menerima meterai Tuhan akan menjawab ini. Oh, saya sama sekali tidak melakukan apapun untuk saya pantas masuk ke dalamnya, untuk menerima untuk bisa masuk ke dalam situ. Saya orang berdosa, hanya bergantung pada kasih karunia Tuhan. Oh, saya begitu celaka, begitu sepenuhnya menjadi tawanan dan dalam perbudakan sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang bisa membebaskan saya kecuali Tuhan sendiri. Begitu sengsara, sehingga yang bisa saya lakukan hanyalah memiliki Tuhan yang terus-menerus menghibur saya. Begitu miskin, sehingga saya harus menerima. Saya harus terus-menerus memohon kepada Tuhan. Begitu buta, sehingga tidak seorang pun selain Tuhan dapat membuat saya melihat. Begitu telanjang, sehingga tidak ada yang bisa mendandani saya, kecuali Tuhan sendiri. Semua klaim saya bahwa saya miliki adalah apa yang Yesus telah lakukan untuk saya. Tapi Tuhan telah mencintaiku. Ketika dalam kesengsaraan saya menangis, Dia membebaskan saya. Ketika dalam kesengsaraan saya menginginkan penghiburan, Dia menghibur saya sepanjang jalan.
saat saya dalam kemiskinan saya memohon, Dia memberi saya kekayaan. Ketika dalam kebutaan saya minta Dia untuk menunjukkan jalan. Saya tahu jalannya. Dia menuntun saya sepanjang jalan dan membuat saya melihat. Ketika saya sangat telanjang sehingga tidak ada yang bisa memberi saya pakaian, mengapa Dia memberi saya pakaian yang saya miliki ini? Dan jadi semua yang bisa saya berikan, semua yang harus saya miliki, hadir sebagai yang bisa saya masuki. Tuntutan apapun yang akan menyebabkan saya masuk adalah apa yang Dia lakukan untuk saya. Jika itu tidak melewatiku, maka aku ditinggalkan. Dan itu juga akan terjadi. Jika saya ditinggalkan, saya tidak punya keluhan untuk dibuat. Diam kan? Waktu ditanya, mana jubah kamu? Dia orang itu apa? Speechless. Tapi, bukankah ini memberi saya hak untuk masuk dan memiliki warisan? Saudara-saudara, statement ini bukanlah statement yang harus kita hafal dan kita akan katakan lewat hafalan. Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Tuhan, saya tidak punya kebenaran. Ini adalah sesuatu yang keluar dari hati yang paling dalam yang akan dinyatakan ketika saya melihat kebenaran Kristus. Saya melihat iman Kristus kepada Bapa yang menuntunnya untuk mau menjelma jadi manusia dan hidup menanggung kesulitan sendirian dan mau untuk membiarkan dirinya disalibkan. Padahal Dia tidak ada salah apa-apa, dan Dia juga berkuasa untuk tidak berada di salib itu, tapi Dia tidak gunakan kuasanya untuk abandon Dia punya perjanjiannya dengan Bapa. Kenapa? Karena Dia itu adalah Tuhan yang tidak berubah dan tidak bisa menyangkal dirinya bahwa Dialah kasih agape itu. Dan kalau kita lihat itu, maka kita akan dituntun kepada pertobatan dan kita akan dituntun kepada penyucian, kepada advancement in faith, dan kita akan selalu berkata, bukan saya, bukan saya. Dan inilah yang dituntut oleh hukum. Dan ini yang Tuhan mau kita experience. Ketika Dia sedang bekerja di bilik maha suci, Tuhan menantikan kita untuk mengalami ini. Bagaimana caranya? Beholding Christ. Dan dua halaman, 1,5 halaman terakhir ini mungkin saya minta Antisus, apakah boleh tolong bacakan 1,5 paragraf halaman terakhir ini untuk kita selesaikan. Mulai dari tetapi Dia berkata. Iya, sebentar Roy karena pakai HP saya. Oh iya. Lagi pegang adik Roy, mungkin ada yang lain. Oke. Iya boleh Kak. Kita ganti yang lain ya. Oke. Kak Gladys ya, Kak Gladys yang ada di bawahnya di list saya. Apakah dalam posisi aman, nyaman? Tidak aman sih, boleh yang lain. Ya,
Oh, oke, Kak. Apakah anti early ya, iPhone anti early? Halo Roy. Ya, bisa nanti. Oke, dari tetapi dia berkata, ada beberapa orang yang sangat khusus di sini. Mereka ingin benar-benar puas dengan semua orang yang lewat di sini. Kami memiliki 10 penguji di sini. Ketika mereka menyelidiki kasus seorang pria dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, mengapa lalu dia bisa lulus? Apakah Anda bersedia ini dipanggil untuk memeriksa kasus Anda? Dan kami akan menjawab, ya, karena saya ingin masuk dan saya bersedia untuk menjalani pemeriksaan apapun. Karena meskipun saya ditinggalkan, saya tidak memiliki keluhan untuk dibuat. Saya tetap tersesat ketika saya dibiarkan sendiri. Baiklah, katanya, kita akan menelpon mereka nanti. Maka 10 orang itu dibesarkan dan mereka berkata, mengapa? Ya, kami benar-benar puas dengannya. Mengapa ya? Pembebasan yang dia peroleh dari kemalangan adalah yang dilakukan oleh Tuhan kita. Penghiburan yang dia dapatkan sepanjang jalan. Dan bahwa dia membutuhkannya banyak yang diberikan Tuhan kita. Kekayaan yang dia miliki, apapun yang dia miliki. Miskin seperti dia. Tuhan memberikannya dan buta. Apapun yang dia lihat adalah Tuhan yang memberikannya kepadanya. Dan dia hanya melihat apa yang menjadi milik Tuhan. Dan meskipun dia telanjang, pakaian yang dia kenakan itu Tuhan memberikannya kepadanya. Tuhan menjalinnya. Dan itu semua ilahi. Hanya Kristus, ya dia bisa masuk. Aduh, siapa ini 10 saksi anti? Itu bukan yang menceritakan yang 10 orang kusta itu, bukan? Bukan ya? Kayaknya bukan anti. 10 hukum ya? Iya, 10 hukum. Dan 10 hukum sedang memeriksa seseorang. Dan apa yang membuat 10 hukum bilang orang ini layak untuk masuk? Yang di highlight ini. Halo Anti, apa yang nggak ngerti saya. Oh iya, oke. Iya, iya mungkin karena karena membaca ya, oke. Nggak apa-apa Anti. Mungkin ada Semuanya teman-teman dilakukan yang oleh lain. Tuhan. Itu dia waktu 10 hukum melihat bahwa semua yang ada di orang ini adalah berasal daripada Tuhan, tidak ada satupun dari orang ini. Maka 10 hukum bilang, dia bisa masuk. Kenapa? Karena 10 hukum lihat, dia itu telanjang. Ini. Meskipun dia telanjang, jadi 10 hukum tetap bisa melihat dia itu telanjang. Tapi atribut yang dia gunakan, dia kenakan itu, semua berasal daripada Tuhan. Dan hasilnya, dia 10 hukum bilang, dia bisa masuk. Jadi saudara-saudara, pelajarannya bagi kita, dan terakhir di sini kita baca, Yesus membayar semuanya, semua padanya aku berhutang, dosa telah meninggalkan noda merah tua, dia mencucinya putih seperti salju, dan kemudian saudara-saudara akan datang dari gerbang suara musik yang paling manis, penuh kelembutan, dan belas kasihan juru selamat saya. Suara itu akan datang dari dalam. Masuklah, engkau diberkati Tuhan. Aduh, betapa indahnya ya suara panggilan ini ya. Merdu sekali ya, mau memanggil ya kepada orang-orang yang sudah mencuci jubahnya putih seperti salju di dalam darah anak domba ya yang telah tersembelih.
Mengapa engkau berdiri di luar, dan pintu gerbang akan diayun lebar terbuka, dan kita akan memiliki jalan masuk yang berlimpah ke dalam kerajaan abadi Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Oh, Dia adalah Juru Selamat yang lengkap. Dia adalah Juru Selamatku. Jiwaku mengagungkan Tuhan. Jiwaku akan bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, malam ini, oh, saya berkata bersama Daud, datang dan muliakan Tuhan bersama saya. Dan marilah kita memuliakan namanya bersama Dia. Dia telah membuat kepuasan penuh. Tidak ada yang menentang kami, saudara-saudara. Jalannya jelas, jalannya terbuka. Kebenaran Kristus memuaskan. Itu adalah terang dan cinta dan kegembiraan dan keunggulan. Kalau saudara-saudara, sekarang Kristus menunggu kita di dalam tulisannya, di kerinduan skala zaman, kebahagiaan sejati, di perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, kemenangan akhir. Pembenaran diri yang sudah sedang kita pakai, apron atau pakaian yang dibuat dari daun-daunan yang sudah sedang kita gunakan, itu akan terlihat ketelanjangan kita. Dan kalau kita ambil itu, maka kita akan dipuaskan. Sejak saat ini, damai sejahtera Tuhan yang Tuhan tinggalkan buat kita, damai sejahtera yang bukan berasal dari dunia, tapi damai sejahtera karena keterpisahan kita dengan Bapa sudah tidak lagi. Dosa yang memisahkan kita dengan Bapa, Bapa yang adalah sumber kehidupan, itu akan tersambung lagi dengan kita. Karena dosa, kita terpisah dari Bapa, dan terpisah dari Bapa artinya terputus dari sumber kehidupan. Artinya tidak ada damai sejahtera. Seberapa besar pun kekayaan kita, semua aset-aset kita, sarana-sarana hiburan kita, tidak akan membuat kita damai sejahtera. Kenapa? Karena waktu kita bangun, kita akan melihat rambut semakin putih, rambut semakin habis, gigi semakin rusak, atau mata semakin rabun, kulit semakin berkerut. Itu menunjukkan sebentar lagi saya punya waktu yang Tuhan berikan 70 tahun, kalau itu baik, itu akan berakhir. Apapun yang akan, ketika kita lihat ini, tidak ada damai sejahtera dalam kita. Tapi damai sejahtera yang terbesar adalah waktu kita melihat bahwa saya yang harus mati, tapi Yesus yang mati bagi saya, dan bahkan menyediakan satu tempat di mana tidak ada tangis, duka cita, sakit. Itu adalah menjadi milik saya. Walaupun saya mati saat ini, jaminan itu sudah saya pegang. Itulah damai sejahtera yang Tuhan mau berikan kita mulai saat ini, bahkan ketika di dunia. Dan dikatakan, bangkitlah, bersinarlah, karena terangmu telah datang, kemuliaan Tuhan telah bangkit atasmu. Karena lihatlah, kegelapan akan menutupi bumi. Kita lihat keempat mata angin masih ditahan, kita tidak tahu sampai kapan. Itu kehancuran, kebinasaan. Setan dengan geramnya akan menghancurkan mesin-mesin perang, ya, nuklir dengan kekuatan 5 megaton atau berapa di zaman Hiroshima Nagasaki, menghancurkan kota yang
lumayan besar, dan sekarang kekuatannya 30 kali lipat. Satu mata, satu inti nuklir, dia punya daya hancur 30 kali lipat daripada apa yang di Hiroshima dan Nagasaki. Dan itu siap untuk dilepaskan. Mesin-mesin penghancur, pembuat bencana, semua siap dilepaskan. Kenapa belum dilepaskan? Karena umat Tuhan masih harus memandang Kristus untuk menerima kebenaran. Dan dikatakan, karena lihatlah kegelapan, saudara-saudara, dia bisa melakukannya. Dia ingin, mari kita biarkan dia. Dan marilah kita muji dia saat dia melakukannya. Sekarang, halaman terakhir. Tidak bisakah kita memuji Tuhan? Maka setiap orang di rumah ini yang ingin melakukannya, Anda pergi saja sekarang. Saya akan mengatakan amin untuk setiap katanya. Karena jiwa saya mengagungkan dia juga, saudara-saudara. Jiwaku memuji dia juga, saudara-saudara. Karena dia adalah juru selamatku. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Ya kan? Reconciliation at the cross is done. On the side of God. Sudah selesai di pihak Tuhan. Sekarang ada di pihak kita untuk memutuskan. Dia telah melakukan pekerjaan kemurahannya. Dia telah menyelamatkan saya. Dia menyelamatkan semuanya. Mari kita berterima kasih kepadanya. Kemudian Profesor Prescott yang hadir memberikan respon. Saat-saat menyegarkan ada di sini, saudara-saudara. Roh Tuhan ada di sini. Buka hati, buka hati. Buka hati dalam pujian dan ucapan syukur. Kiranya ini boleh kita experience masing-masing dalam kehidupan kita untuk memandang kepada Kristus agar kita boleh menerima kebenarannya, kasihnya yang dituntut oleh hukum. Dan biarlah ini menjadi pengalaman hidup kita mulai saat ini dan selanjutnya. Dan silakan kalau ada yang mau menambahkan untuk melengkapi sebelum kita akan tutup. Oke, kalau sudah tidak ada, kiranya Tuhan dimuliakan, ditinggikan dalam kehidupan kita, karena kita mau untuk mengizinkan Yesus masuk melalui kebenarannya yang sangat kita butuhkan. Tuhan memberkati kita semua. Kita bawa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Amin. Oke, mari kita bertelut dan kita tutup dengan doa.